Dari Jalan Amsangji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Masih ada Ardi di pagi hari ini di Thanks God It's Friday 13 Oktober 2023. Sesuai janji Ardi, di pagi hari ini kita akan ada talk show spesial ya di pagi hari ini yang luar biasa. Karena kita akan berbicara mengenai sesuatu hal yang bersejarah, sesuatu hal throwback atau kilas balik itu Star Lovers, terkait dengan kilas balik akhir masa jabatan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2023. Komisi Informasi Daerah sendiri ini, Star Lovers, sudah masuk dalam putaran ketiga alias periode ketiga. Dimulai di tahun 2011 ya. Ini adalah putaran ketiga di 4 tahun dan tahun ini adalah jabatan terakhir untuk periode 2019 hingga 2023. Pagi ini kita akan ngobrol langsung bersama dengan Pak Agus Purwanta, Sarjana Kesehatan Masyarakat selaku Wakil Ketua Komisi Informasi Daerah DIY. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mas Ardi, selamat pagi Star Lovers. Ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, ini kayaknya wajahnya fresh banget, berbau lega ya Pak? Agak lega. Di akhir-akhir Mas. Di akhir-akhir ya gitu ya. Baik, di akhir masa jabatan di tahun 2023 ya. Betul, 4 tahun ya Pak ya. Wah, Mak Plong nih sepertinya. Nih Ardi akan sejam ngobrol dengan Pak Agus nih, Star Lovers ya, terkait dengan bagaimana sih kilas balik dari Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya Pak ya. Dengan KID. Nah, KID itu seperti apa sebenarnya Pak? Ini komisi seperti apa boleh? Terima kasih Mas Ardi dan Star Lovers yang berbahagia pada pagi hari ini. Terima kasih karena kita diberi kesempatan juga untuk istilahnya promo lembaga ya. Bahwa kita kan sebetulnya Komisi Informasi itu kan ada di pusat, di daerah juga. KID itu salah satunya yang ada di DIY ya. Komisi Informasi itu sebetulnya merupakan lembaga mandiri ya, lembaga mandiri yang dibentuk oleh gubernur kalau di DIY, kemudian yang bertugas mengawal Undang-Undang 14 2008 dan juga peraturan turunannya, misalnya ada peraturan Komisi Informasi dan sebagainya. Kemudian juga di samping itu menyelesaikan sengketa informasi, baik itu mulai dari menerima, kemudian sampai dengan memutus sengketa informasi. Ini agak mengerikan kalau bicara sengketa, tapi tidak seperti itu Mas Ardi. Jadi nanti kami jelaskan lebih lanjut bahwa yang namanya sengketa itu tidak sesuatu yang menakutkan di KID itu gitu ya. Kemudian kami sebetulnya dibentuk di 2019 tersebut atas dasar keputusan gubernur yang nomor 274 tahun 2019 gitu. Terkait dengan ketugasan selama ini ya memang kita sudah lakukan dan alhamdulillah banyak hal yang bisa kita nanti sampaikan bahwa itu merupakan hasil kerja-kerja dari KID periode ketiga ini. Baik, ini menarik Ardi waktu mendengarkan sengketa tadi Pak Agus. Ini bukan sengketa tanah ya di Star Lovers ya, tapi sengketa informasi gitu ya. Jadi memang highlightnya adalah selama ini KID itu berfokus pada pelurusan informasi gitu. Highlightnya pada penyelesaian sengketa, artinya di sana ada hak masyarakat, tetapi juga ada kewajiban namanya kalau di kita di undang-undang itu badan publik ya. Badan publik itu bisa pemerintah, bisa lembaga, yang intinya bahwa lembaga ataupun pemerintah penyelenggara negara itu menggunakan anggaran APBD, APBN seperti itu, dan mungkin sumber lainnya itu harus memang mempertanggungjawabkan ke masyarakat ya, karena sebagai badan publik memang harus memberikan informasi kepada masyarakat, dan itu wajib. Kalau masyarakat berhak minta informasi apapun, sepanjang itu informasi yang diperbolehkan atau terbuka, itu diperbolehkan dan harus disediakan oleh badan publik tadi.
Oke, baiklah. Nah, di tahun 2019 hingga tahun 2023 ini tentunya pasti KID ini ya Pak ya, ada visi misi dong ya. Betul, ada semacam ya. tujuan nih di 4 tahun. Seperti apa tuh Pak visi misinya selama ini? Terima kasih. Jadi Start Lovers, kita sebagai lembaga memang pada saat awal dibentuk memang ada kewajiban untuk menyusun namanya rencana strategis yang itu harapannya bisa menjadi pedoman dalam kita bekerja, ukuran nanti kinerjanya seperti apa sampai pada periode berakhir. Nah, kita menetapkan di 2019-2023 tersebut sebagai misi visinya ya adalah menjadikan lembaga yang mandiri, kemudian profesional dalam meningkatkan budaya keterbukaan informasi publik yang inklusif gitu ya. Itu artinya kan juga bahwa kalau kita bicara lembaga mandiri karena di undang-undangnya kita akan merupakan lembaga mandiri yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun di dalam kalau ketika kita sengketa di dalam penyelesaian sengketa apapun, misalnya ini kan teman misalnya badan publik nggak bisa, tetap pada saat kita sengketa memang kita dituntut untuk bisa mandiri gitu dalam menetapkan putusan-putusannya. Kemudian juga karena profesional ya sesuai mungkin dengan sesuai dengan bidangnya nanti harus bisa terselesaikan. Dan juga yang tidak kalah penting membangun budaya keterbukaan itu loh. Itu kan dari 2011 KID dibentuk itu kan budaya-budaya keterbukaan itu harus terus didorong ya. Itu juga ditujukan tidak hanya pada pihak-pihak tertentu tapi pada masyarakat yang luas, artinya secara terbuka ya, tidak hanya pada misalnya terbuka pada pemerintah saja, terbuka pada misalnya golongan-golongan tertentu saja, tidak, semua masyarakat. Itu arti kita menetapkan visi seperti itu. Jadi memang terbuka untuk siapapun gitu ya Bapak ya. Jadi disampaikan di sana. Dan kalau kita berbicara mengenai mengerjakan visi misi dan sebagainya, kemudian berbicara juga outcomes, pasti kan Bapak ini ada semacam indikator nih ya, ada target yang harus menjadi acuan ya gitu ya. Betul, gimana tuh Pak? Terima kasih. Kan kalau kita bicara visi kan mestinya harus ditindaklanjuti dengan misi. Misinya apa tuh supaya nanti bisa betul breakdownnya ya. Breakdownnya. Jadi kita menetapkan 3 misi. Yang pertama terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik dengan cepat, tepat, biaya ringan, sederhana dan akuntabel. Itu yang misi pertama. Itu nanti terkait banyak hal tentang sengketa informasi ya. Kemudian misi kedua adalah mendorong peningkatan implementasi budaya keterbukaan tadi yang kaitannya dengan budaya yang ada di visi kita tadi. Kemudian mengoptimalkan kerjasama, penting ini karena yang namanya komisi informasi hanya 5 orang, kalau tidak menjalin kerjasama, membuat jejaring yang luas itu tentunya juga nanti ya di pundak kita yang akan merasa keberatan ya. Betul. Kan nggak bisa kerja sendiri ya Pak ya. Betul, saya sepakat itu. Harus barengan gitu ya. Baik. Jadi itu yang menjadi indikator strategi Pak. Oke. Dalam mengerjakan indikator strategi ini kerjasama dengan lintas sektor dan segala macam ini Pak. Betul, seperti apa sih program kerja yang sudah terlaksana nih? Kalau tadi bicara kerjasama kan memang kita banyak stakeholder yang bisa kita libatkan untuk berperan di sana. Jadi seperti dari akademisi ya, kita sering bekerja sama, bahkan teman-teman di LSM, di SO itu juga kita libatkan dalam kerja-kerja kita. Karena memang kalau kita bicara keterbukaan itu tidak hanya miliknya pemerintah, miliknya lembaga swadaya masyarakat atau CSU pun juga mempunyai kewajiban untuk terbuka sebetulnya. Jadi universitas, kemudian lembaga-lembaga yang lain seperti Basnas dan sebagainya itu juga harus terbuka, apalagi sekarang di era-era pemilu gitu ya. PAN itu kan juga harus terbuka dalam memberikan informasi. Tapi yang terpenting perlu kami sampaikan bahwa kembali ke tugas KID tadi,
menyelesaikan sengketa informasi ya, Mas Ardi. Jadi perlu kami sampaikan terkait dengan kinerja kita di dalam penyelesaian sengketa informasi di DIY ini. Memang untuk sengketa tidak terlalu banyak dibanding dengan provinsi lain. Ada yang sampai ratusan tiap tahunnya ya. Ini kita akan 4 tahun saja yang 32 register sengketa, dan kemudian alhamdulillah kemarin siang itu register terakhir itu bisa terselesaikan dengan baik dengan jalan mediasi. Jadi 32 itu 4 tahun. 4 tahun. Satunya 8, 1 tahunnya 8. Kalau di rata-rata itu, tapi ternyata tidak. Tidak rata ya, Pak ya. Ada yang tahun 2021 itu hanya 2 sengketa. Oh. Ya, jadi beda banget ya Pak Jo. Ya, kadang-kadang juga mungkin waktu itu juga pandemi kan. Jadi mungkin masyarakat terhadap semacam pemberian informasi itu kurang begitu makan dulu yang dipinggirkan, kan gitu ya, perut baru survive dulu. Betul itu ya, seperti itu. Dan kalau kemudian bicara jumlah yang banyak dan sedikit itu sebenarnya juga tidak menjadi indikator kita, karena memang ketika masyarakat sudah mendapatkan haknya, kemudian badan publik sudah memberikan kewajibannya, ya sebetulnya untuk sengketa sedikit itu ya bagus ya. Berarti kan memang masyarakat sudah paham benar gitu ya. Masyarakat sudah paham benar, dan badan publik juga sudah paham benar akan kewajiban-kewajibannya gitu. Jadi tapi bukan berarti kemudian kalau di provinsi lain sengketanya banyak itu akhirnya mengatakan wah itu jelek kinerjanya. KID juga seperti itu. Ya. Oke. Kalau boleh tahu contoh sengketanya kayak apa sih Pak? Oh ya, jadi kalau di kita masuk ke KID itu sengketa sebetulnya banyak terkait dengan pertanahan ya Mas. Pertanahan itu menduduki angka tertinggi, bahkan kalau tadi saya bicara 32 ya. Yes. 32 itu 20 sendiri, 20 tanah. Ya, sengketa itu masalah tanah. Biasanya ada di desa, di kampung, di yang terkait dengan permohonan sertifikat, kemudian permohonan letter C, warkah dan sebagainya. Gitu. Tapi ada juga yang sengketa terkait dengan misalnya orang mohon informasi tentang anggaran di pemerintah gitu, tidak dipenuhi, seperti itu. Ada juga yang sampai ke sengketa kita. LHKPN, laporan harta kekayaan, itu juga ada di tahun 2022 kemarin. Bahkan ada yang minta LHKPN-nya Ngarso Dalem ya. Itu juga tidak apa-apa, itu sebenarnya memang dokumen publik. Sebetulnya kita kalau misalnya itu diminta pun sebetulnya di website itu sudah ada, di websitenya Dinas Kominfo gitu ya, sehingga tidak perlu istilahnya harus bertanya, meminta, itu bisa diunduh di sana sebetulnya. Gitu. Jadi kalau bicara tentang sengketa tanah ini ya kayak misalnya batasan tanah satu dengan yang lain kayak gitu ya, kayak matchingnya kan kadang ada yang beli tanah sekian terus kemudian potongannya beda kayak gitu, itu tuh tersampaikan ya Pak ya sengketanya. Tersampaikan. Jadi malah ada juga yang misalnya meminta terkait haknya karena sudah sampai pada cucu gitu ya. Kemudian ternyata untuk mengurus itu, pengurus sertifikat ke BPN itu perlu informasi atau salinan dari letter C dan sebagainya, seperti itu. Jadi seputar itu untuk kepentingan, sebetulnya kepentingan pribadi perorangan itu ya, untuk kepentingan perorangan untuk mengurus sertifikat kepunyaan simbahnya dulu, seperti itu. Baiklah. Banyak ya tadi informasi-informasi yang terkait, ternyata KID itu memiliki tugas yang begitu banyak, termasuk di dalamnya ngontrolin terkait dengan sengketa di Star Lovers. Nah ini sudah terjawab sih sebenarnya, ini tadi yang ditanyakan oleh Star Lovers yang baru saja bergabung. Selama ini yang paling banyak diadukan terkait informasi publik apa sih? Nah tadi sengketa tanah itu ya Pak ya. Tadi 32 ada 20. Iya. 20-an. Tanah. Nah, 20-an tuh perkara tanah. Kalau yang lainnya apa tuh Pak? Ada tadi saya bilang anggaran, LHKPN. Ada misalnya yang terkait dengan kemarin
terakhir itu masalah salinan eksekusi ada juga ke apa namanya BRI ya, ke BRI itu, ke KPKN dalam hal ini yang diminta itu ada orang minta salinan eksekusi. Kemudian terkait dengan misalnya risalah juga ada. Oke, baik. Itu tadi beberapa informasi Star Lovers ya yang sudah membersamai Ardi di pagi hari ini. Bersama dengan Pak Agus kita tadi ngobrolin dengan Kilas Balik Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun pemerintahan tahun 2019 hingga tahun 2023. Anda bisa bergabung ya dengan Ardi dan juga Pak Agus di talk show spesial pagi hari ini di 0818621013. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Nanti setelah satu lagu kita akan sampaikan langsung ya pertanyaannya ke Pak Agus. Tetap di talk show spesial. Halo, selamat pagi. Masih bersama dengan Ardi. Baru 30 menit lebih dari pukul 9 pagi. Ini Ardi punya pertanyaan juga dari 0838 4608 sekian. Ini selamat pagi Pak Agus. Kalau di DIY sengketa informasi yang paling berat itu seperti apa dan penyelesaiannya kayak apa? Kepo nih Pak, boleh silakan. Terima kasih. Jadi kalau dikatakan berat ya berat, dikatakan tidak juga tidak, karena beberapa kasus itu kan sebetulnya punya spesifikasi sendiri ya. Misalnya terkait dengan tanah itu kan juga ketika itu memang harus merunut misalnya sampai pada bukti-bukti yang pada gilirannya sudah tidak ada ditemukan bukti-bukti, kemudian kami harus merunut, itu kan juga agak sulit ya, banyak kasus seperti itu, dan kita harus melakukan istilahnya semacam ke lapangan langsung ya, ke kelurahan dan sebagainya untuk menanyakan dokumen-dokumen itu apakah memang benar tidak ada atau memang tidak diberikan gitu ya. Jadi kan perlu kita tinjau ke sana juga. Jadi kalau selama ini terhitung bisa dibilang mudah, karena penyelesaian sengketa informasi pada tahap sampai mediasi itu lebih banyak, gitu ya. Artinya kan sebetulnya hanya masalah aja ya, komunikasi ya, ketika dipertemukan dua belah pihak itu, yang kamu harapkan itu sebenarnya ini toh, kalau itu betul. Ada seperti itu. Kalau di dalam permohonan informasi ataupun via surat kan kadang-kadang bahasa kan lain dengan dipertemukan gitu ya. Kemudian kalau terkait dengan yang sampai adjudikasi notifikasi kan memang tadi saya sampaikan yang agak sulit itu ketika memang pembuktian itu tidak bisa dengan lengkap disampaikan. Kadang-kadang juga dokumen-dokumen yang sudah terdahulu karena sistem arsiparisnya belum baik, kemudian tidak ditemukan dan tidak dikuasai gitu ya. Mungkin ada juga tuh Pak kelurahan itu yang ternyata kelurahan itu bergabung dari dua kelurahan lama, itu kan juga dari mana itu dokumennya itu, dari misalnya kelurahan A ternyata itu sudah bubar atau seperti itu kan. Kadang-kadang yang bisa memperpanjang waktu sengketa ya, artinya waktu penyelesaian sengketa, tahapan-tahapan sampai pada pemeriksaan setempat segala itu kan jadi akhirnya panjang juga. Yang kami anggap itu tadi berat gitu ya, makan waktu. Gitu. Kalau pada prinsipnya 32 tadi banyak yang terjadi selesai pada tahap mediasi, dan alhamdulillah itu yang diharapkan. Jangan sampai ke itu ya, karena mediasi kan murah ya Pak. Biaya murah, kemudian waktunya juga tidak memakan banyak, cepat gitu. Baik. Baik, ini ada dari Atmojo nih Pak, bicara mengenai parpol. Ya. Nah ini kalau parpol itu apa juga harus melaporkan ke publik terkait penggunaan dana yang digunakan? Ya. Atau betul. Yang dimiliki? Betul, ya. Jadi terkait dengan parpol, karena parpol itu juga merupakan badan publik ya. Tadi saya matur di depan tadi bahwa segala lembaga kemudian yang menggunakan dana APBN, APBD atau sumber lainnya itu merupakan badan publik, dan itu mempunyai kewajiban untuk melaporkan ke publik juga gitu ya, terkait dengan dana-dana parpol itu kan juga harus
dilaporkan. Kita melakukan MONEP ya, artinya monitoring evaluasi tiap tahun itu, Mas Adi dan Star Lovers, bahwa dari 2015 ya terkait dengan semua badan publik yang ada di DIY yang masih kita jangkau, itu bisa kita MONEP ya, namanya MONEP badan publik, tiap tahun kita lakukan. Periode kami di 2019 sampai 2023 ini tiap tahunnya trennya mengalami peningkatan ya, keterbukaan informasinya yang kita ukur dengan tadi MONEP tadi, kepatuhan badan publik itu sejauh mana, itu nanti ada kategorinya, misalnya dari tahap paling tinggi itu informatif, kemudian sampai tidak informatif seperti itu. Terkait parpol juga kami lakukan itu, monitoring evaluasi. Memang karena bertahap ya, ini kita mendorongnya kan ke badan publik pemerintah dulu. Kemudian kalau parpol ini, kalau dalam kategori badan publik kan badan publik selain badan publik negara gitu ya. Jadi kalau yang misalnya pemerintah daerah, kemudian di OBD kecamatan dan sebagainya, itu kan merupakan badan publik negara. Kita fokus ke sana, tapi tidak menutup kemungkinan mendorong untuk yang badan publik non negara itu juga kita lakukan MONEP, termasuk tadi parpol tadi gitu. Baiklah. Nah, ini ada juga dari Bagas nih Pak. Kendala apa sih yang biasanya ditemui oleh KID DIY untuk mendorong lembaga di DIY untuk membuka diri? Iya. Ini kan ceritanya ini ya, merangkul ya, betul, Pak ya. Betul, ya. Kalau kendala kami sebetulnya untuk mendorong keterbukaan ya, khususnya di badan publik ya, di badan publik itu memang pada mendorong komitmen dari pimpinan badan publik ya. Artinya kalau itu dinas ya kepala dinasnya, kalau itu BUMD ya berarti misalnya bank itu ya direkturnya dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya Bawaslu, KPU dan sebagainya kan ketuanya, seperti itu ya. Tapi kalau komitmennya sudah bagus, itu terlihat juga kebanyakan keterbukaan informasinya, peringkat keterbukaan informasinya, klasifikasinya yang kita tetapkan itu pasti sudah informatif juga. Dilihat kan salah satu penilaian juga terkait dengan komitmen pimpinan publik. Kalau itu sudah komitmen, itu tinggal bawahnya kan mengikuti. Kalau tidak dimiliki komitmen yang kuat kan ya lalah luweh lah istilahnya orang Jawa itu ya, akhirnya juga seperti itu juga di bawahnya. Baiklah, oke, Star Lovers, Anda masih bisa terus bergabung. Terima kasih Bagas, terima kasih Atmojo. Juga ini tadi yang sudah bergabung, ada Tina yang juga sudah bergabung. Terima kasih pertanyaannya. Anda masih bisa bertanya ya. Baru 37 menit lebih dari pukul 9 pagi di 0818621013. Kita berlanjut ke pertanyaan terkait dengan hari ini nih, ngobrolin terkait dengan program yang tadi sudah dilaksanakan. Kendala tadi juga sudah di mention ya Pak ya, kendala-kendala dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Nah biasanya dari seluruh kendala yang tadi disampaikan sama Pak Agus, upaya-upaya yang dilakukan seperti apa Pak untuk penyelesaiannya? Jadi sebetulnya kan ini kendala kalau kita di KID itu sebetulnya kalau mau saya sampaikan itu kan klasik juga sebetulnya, terkait dengan sumber daya yang ada gitu ya, baik itu sumber daya anggaran, kemudian sumber daya manusianya, kemudian sumber daya sarana prasarananya, seperti itu kan terjadi juga tidak hanya di KID sebetulnya. Jadi tinggal kita bagaimana memanage supaya apa yang sudah ada itu kita optimalkan. Ya, misalnya kayak anggaran. Anggaran bagaimana kita menggunakan anggaran yang sudah ada itu kemudian bisa optimal dengan cara juga menjalin kerjasama dengan pihak lain, memperkuat jejaring, seperti itu kan juga upaya-upaya kita dengan anggaran yang tidak banyak lah, taruhlah seperti itu, bisa menghasilkan kerja-kerja yang banyak gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau
terkait dengan sumber daya manusia ya. Kan kita di KID itu komisionernya ada 5 ya, meskipun yang satu sudah resign ya, tapi kan secara formalnya kan harus 5. Kemudian ada di sekretariat itu 5 juga ya, 6 ya, 6, jadi 11 kalau totalnya, tapi sekarang posisinya 10. Itu juga kalau dengan mengelola lembaga yang besar seperti itu dibanding dengan lembaga lain yang notabene itu juga SDM-nya banyak, itu kita terlalu sedikit hitungannya, termasuk kan karena beberapa di kami itu untuk sekretariat kan memang diregulasi adalah dari bidang IKP gitu ya, di Dinas Kominfo, jadi double gawean itu ya. Di KID juga ya, dia harus memfasilitasi KID, sementara beliau juga mempunyai tugas di bidang mereka, tapi ya akhirnya tambah kelihatan kayak mini banget SDM gitu ya. Tapi kita upaya tetap ada ya, yang ada kita optimalkan tadi ya, Mas Adi. Jadi bisa saja satu orang nanti menangani beberapa pekerjaan seperti itu yang biasa gitu ya, lakukan. Baik. Kemudian kalau terkait dengan sarana prasarana, memang kendala kita kan bergabung dengan Dinas Kominfo ya, bahwa satu kantor yang kemudian misalnya terkait dengan sarana prasarana untuk sidang ya, seperti itu kan kita juga belum memiliki ya tersendiri, sehingga itu juga ke depan PR teman-teman komisioner baru nanti bisa bagaimana mengupayakan bisa punya tempat sidang sendiri, sehingga ya itu kalau punya tempat sidang sendiri kan standarnya sudah tidak dirubah gitu ya. Kalau menggunakan ruang aula atau ruang rapat itu setting, kemudian harus membuat layout lagi seperti itu, tidak lewat rapat kan, beda kan juga gitu. Sementara itu sih yang bisa kami kerjakan, mengoptimalkan yang ada dulu. Oke, ini bicara tentang sumber daya tadi lagi ya Pak ya. Memang itu tadi banyak strategi yang dilakukan agar semuanya tetap terlayani dengan baik. Ya. Betul, seperti itu. Ini ada lagi juga yang bergabung sebentar. Ini ya. Ini Eka nih. Apakah semua OPD sudah membuka diri nih Pak Agus dan siap untuk berbagi informasi? Ini lewat Instagram ada Eka. Terima kasih ya Mbak atau Mas ya, Mas Eka. Jadi semua OPD, kalau semua OPD yang ada di DIY ya, DIY kan untuk pemerintah daerah. DIY itu kan ada 39 OPD ya, 39 OPD. Alhamdulillah tahun ini sudah 15 OPD yang memang sudah mempunyai predikat informatif. Jadi di bawahnya ada predikat menuju, kemudian cukup gitu ya. Alhamdulillah di OPD Pemuda DIY ini sudah tidak ada yang masuk kategori tidak informatif ataupun bahkan kurang informatif. Kurang informatif nggak ada, kemudian tidak informatif juga tidak ada. Ini saya kira kemajuan yang luar biasa, karena sebetulnya di 2022 kemudian beralih 2023 ini lebih dari 100% peningkatannya, Mas Adi dan Star Lover. Jadi untuk Pemda DIY sendiri, kemudian di Pemda yang ada di kabupaten kota, OPD-nya juga sudah relatif banyak yang informatif gitu ya. Di badan publik lain seperti Bawaslu, KPU, yang lembaga non struktural itu juga sudah meningkat. Jadi gambarannya tahun ini sudah 48% ya, 48 sekian persen itu memang sudah informatif dari hasil Monef gitu ya. Itu meningkat dari tahun kemarin yang hanya baru 38. Ya. Dan
itu memang target kita yang tidak muluk-muluk juga sih, 4 tahun dari posisi yang awal itu 8%, kemudian pada akhir kami sudah mencapai 48%, kan sesuatu yang yang luar biasa menurut saya, karena nanti PR yang lain di komisioner yang akan datang bisa mungkin lebih dari 50% atau 60% untuk tiap tahunnya bisa ditingkatkan terus. Amin ya. Terus berproses nih Star Lovers. Nah, masih Ardi tunggu kebersamaan Anda di 0818621013. Kita ke lagu dari miliknya teman bahagia dulu ya Star Lovers, dan kita akan berlanjut masih di talk show spesial bersama dengan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai macam kegiatan, berbagai macam program sudah dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Termasuk di dalamnya keterbukaan di desa, seperti itu ya Pak ya? Ya. Ya, ini sepertinya ada sesuatu yang ingin di-share nih sama Pak Agus. Boleh nih Pak. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara desa itu kan sebetulnya entitas mandiri ya. Dalam hal itu kemudian memang keterbukaan informasi di desa yang saat ini memang harus kita dorong. Banyaknya anggaran dana desa itu kan menyebabkan juga masyarakat ingin tahu ya, banyak ingin tahu. Di DIY ini kan ada 392 desa ya, atau kelurahan kalau kita bicara di DIY ya. Karena ada undang-undang keistimewaan itu 392 itu memang kita patut berbangga hati karena di desa itu sudah banyak yang terbentuk PPID ya. PPID itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Wow. Yang tugasnya memang memberikan salah satunya pelayanan informasi ya, menetapkan apa informasi itu harus diberikan apa tidak, seperti itu. Ketugasannya itu memang sebagai penanggung jawab informasi yang ada di kelurahan. Itu sudah sekitar 80% ya di DIY, jumlah 392 tadi udah 80%-nya memiliki PPID. Artinya apa? Artinya secara kelembagaan sebetulnya untuk pemberian informasi terkait dengan keterbukaan itu memang sudah siap ya. Dan itu faktanya di tiap tahun itu Komisi Informasi Pusat kan mengadakan yang namanya apresiasi desa. Mas Ardi dan Star Lovers. Jadi apresiasi desa di 2021 ya, 21 itu DIY ada satu desa yang namanya Desa Karangsari, Kelurahan Karangsari di Kulon Progo itu masuk ke dalam 10 besar apresiasi desa tersebut. Kemudian itu yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat. Kemudian di tahun 2002 ini masih di Kabupaten Pengasih juga di Kelurahan Sendang Sari itu masuk juara 1 keterbukaan informasi desa di se-Indonesia gitu ya. Tahun ini juga sudah memasuki tahap nanti penilaian verifikasi, kemudian akan divisitasi ya, mungkin sekitar awal-awal November atau akhir Oktober ini. Itu satu desa yang masuk ke dalam proses selanjutnya untuk divisitasi itu, yaitu Desa Srimulyo Banguntapan. Moga-moga doanya semuanya bisa seperti tahun kemarin menduduki peringkat pertama se-Indonesia. Iya kan Mas Adi, jadi membanggakan tidak hanya desanya, kelurahannya, tapi kabupaten sampai provinsi bahkan masyarakatnya juga. Dan faktanya itu bisa juga mengangkat nanti perekonomian ya. Dengan keterbukaan informasi itu harapannya kan perekonomian masyarakat juga semakin membaik gitu ya, semakin meningkat karena segala sesuatunya sudah transparan gitu ya. Betul. Nah, ini hal yang perlu diapresiasi tadi, luar biasa, karena Ardi speechless ternyata sampai ke di tingkat desa aja ada ya Pak, kayak kominfonya gitu ya, gitu, untuk menyampaikan informasi disampaikan ke masyarakat. Nah, ini di akhir season nih Pak, harapan terhadap Komisi Informasi Daerah DIY ke depan nih, ini setelah nanti berregenerasi. Silakan. Terima kasih. Kalau harapannya pastinya
hal-hal yang baik atau program-program yang sudah kita rintis ya bisa dilanjutkan. Seperti ini tadi belum masuk ke kayak kita sudah membentuk yang namanya sekolah keterbukaan informasi di 2021 sampai 2023 ini sudah ada 9 sekolah loh Mas, sekolah madrasah yang memang kita dorong untuk menjadi ya semacam percontohan gitulah untuk keterbukaan informasi sekolah. Itu ada 7 SMA SMK 2 madrasah gitu ya. Ke depan karena ini bagus, saya pikir Komisi Informasi yang akan datang bisa melanjutkan dengan lebih banyak lagi dan memperbaiki beberapa kekurangan yang memang masih masih ada di awal-awal pembentukan percontohan tersebut gitu. Kemudian program lain juga bisa ditingkatkan, termasuk mungkin nanti terkait dengan kondisi indeks keterbukaan informasi yang ada di DIY yang dinilai oleh KIP ya, Komisi Informasi Pusat, itu bahwa sekarang di posisi masih sedang ya, mungkin besok bisa ditingkatkan lagi menjadi baik gitu ya. Meskipun di nilai itu masih di atas nasional ya, tapi kalau bisa kan posisi menjadi lebih baik, tidak hanya posisi sedang gitu ya, peringkatnya gitu. Baik. Oke, itu tadi luar biasa nih harapan-harapan yang dikeluarkan oleh Pak Agus. Semoga kedepannya terus KID ini memberikan banyak manfaat gitu ya. Terus memberikan informasi, membantu menyelesaikan sengketa gitu ya Pak ya. Dan apa yang memang menjadi kebutuhan masyarakat bisa semuanya tercukupi. Matur nuwun Pak Agus. Sehat-sehat terus. Alhamdulillah ya, amin. Terima kasih pengabdiannya 4 tahun nih Pak. Iya. Luar biasa. Sehat-sehat terus. Ya, moga-moga semuanya ya bisa diberi kesehatan. Bisa bekerja sesuai bidangnya. Kemudian kalau di kami itu ya paling tidak lebih giat mendorong keterbukaan informasi di lingkungan DIY ya, di DIY, karena tadi masih 48%. Paling tidak kan ya tidak harus ideal 100%, tapi paling tidak 80% besok di tahun-tahun mendatang lebih baik. Amin. Terus meningkat, terus mengalami perbaikan gitu ya, berkelanjutan. Amin. Itu tadi obrolan Ardi bersama dengan Pak Agus dari Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan beregenerasi di tahun ini ya Pak ya. Untuk 2024 ke 2028. Betul. 2027 nih 4 tahun nih. Ardi Sarjono pamit, kita akan berlanjut lagi. Kita akan ada ngobrol juga setelah ini nih, setelah Lovers ya, setelah jam 10 bersama dengan PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Yogyakarta. Ardi Sarjono pamit, selamat pagi.